Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Mudah-mudahan pada hari ini kalian beserta keluarga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini, sebelum materi pembelajaran PAI secara daring ini kita sampaikan, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan saya berikan ini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Syekh Qadir Jendong tadi wa ila Kiai Hasyim Masyari wa ila muassis LPI Kebon Sari Malang, Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP LDN Malang, siswa siswi beserta keluarga SMP LDN Malang. Sya'alilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqada wa tanfariju bil kuraba wa taqata bil hawaij wa tunalu bil raghaib husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum materi saya berikan, baiknya anak-anak untuk mempersiapkan buku dan alat-alat tulisnya untuk merangkum materi-materi yang akan saya berikan. Baiklah, untuk kelas 7 ini materinya sebenarnya lanjutan dari materi jujur, aman, dan istiqomah. Dan kebetulan untuk tatap muka yang kedua ini artinya kita akan membahas masalah bab sifat amanah ya. Baiklah, kita akan lanjutkan pengertian dari sifat amanah. Sebelumnya tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan pengertian sifat amanah. Yang kedua, mengetahui dalil nakli perilaku sifat amanah. Dan yang ketiga, mengetahui macam-macam sifat amanah. Keempat, menerapkan perilaku sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengetahui hikmah berperilaku amanah. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya, anak-anak silakan diperlihatkan dulu bukunya atau mempersiapkan dulu bukunya untuk dirangkum. Anak-anak, nanti dari materi amanah ini tolong dirangkum di buku catatan. Suatu saat nanti ketika anak-anak menghadapi ujian, maka anak-anak sudah punya catatannya. Baiklah, apa sih amanah itu? Definisi amanah itu apa? Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Berarti amanah itu artinya pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Itu arti amanah. Lalu amanah yang berkaitan erat dengan tanggung jawab, yaitu orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah, maka orang tersebut tidak bisa bertanggung jawab. Itu definisi amanah ya. Baiklah, dalil nakli amanah. Dalil nakli itu dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat 58, di sana Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya atau yang berhak menerimanya. Yang kedua, dalam surat Al-Anfal ayat 27, di sana juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Surat Al-Anfal ayat 27. Baiklah, berikut ini adalah lanjutan dari dasar hukum surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Masya Allah, begitu besarnya amanah bumi, langit, sampai bumi, langit, dan segala isinya itu tidak mampu. Akhirnya manusia yang punya sifat serakah itu yang ingin menguasai bumi dan isinya. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah macam-macam amanah. Yang pertama adalah macam-macam amanah yang pertama yaitu satu, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih atau bagaimana sih amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara melaksanakan ketaatan akan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, atau yang disebut dengan kata-kata takwa. Bagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Seperti yang saya sebutkan tadi surat Al-Anfal 27 tadi ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Itu macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah amanah dari Allah itu dalam bentuk seperti apa? Nah, amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita yaitu berarti kita menjalankan semua perintah-perintahnya, seperti itu melaksanakan sholat fardu 5 waktu, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan zakat bagi yang mampu, dan melaksanakan haji juga bagi muslim yang mampu, bersedekah, melaksanakan idul kurban, berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Berikutnya amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu juga meninggalkan semua larangannya. Ini Allah juga memberikan amanah bahwa kita juga melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah itu kita tinggalkan. Seperti apa? Berjudi, mabuk, minum narkoba, berani kepada orang tua atau guru, ghibah, memakan harta anak yatim, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita tinggalkan karena itu adalah larangan-larangan dari Allah yang harus kita laksanakan untuk meninggalkannya. Berikutnya macam-macam amanah yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Artinya apa amanah terhadap sesama manusia itu? Yaitu meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Bagaimana dalil yang di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang artinya hai sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Berikutnya lagi contoh-contoh amanah terhadap orang lain. Yang pertama, satu, dititipi barang atau uang. Nah, ini contoh gambar orang yang memberikan amanah berupa uang. Bagaimana caranya? Ya kita menjaganya jangan sampai dikurangi atau diambil tanpa izin atau haknya. Yang berikutnya lagi, contoh-contoh amanah terhadap orang lain, yaitu dijadikan atau dipilih menjadi seorang pemimpin. Ya, setiap dari kamu adalah pemimpin, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi kita ini juga menjadikan manusia sebagai
pemimpin, khususnya pemimpin dari diri kita sendiri. Ya, berikutnya lagi, ya, pemimpin itu harus memiliki sifat amanah. Dalam sebuah hadis disebutkan, Ani bin Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal amirul ladina 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap kalian adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabnya perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itulah seorang pemimpin, maka suatu saat juga akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai pimpinannya. Ya, lanjutan contoh amanah terhadap orang lain lagi, yaitu dipercaya orang lain ketika kita memiliki sebuah biro perjalanan, yaitu tour and travel, maka kita juga harus mendapatkan kepercayaan, harus kita manfaatkan dengan baik-baiknya. Yang berikutnya macam-macam amanah yang ketiga, yaitu amanah terhadap diri sendiri. Bagaimana itu amanah terhadap diri sendiri? Yaitu amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang artinya dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Nah, itu contoh amanah yang ketiga, yaitu amanah terhadap diri sendiri. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku amanah dalam sehari-hari ini kita bisa menerapkan dengan cara menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititip sesuatu oleh orang lain, misal barang berharga seperti emas, rumah atau lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Yang kedua, perilaku yang kedua contohnya menjaga rahasia, baik rahasia pribadi, keluarga, organisasi atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Lalu yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah itu dengan baik. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti umur, kesehatan, harta benda, ilmu dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita atau manusia ini adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang berikutnya lagi, ini adalah hikmah perilaku amanah. Hikmah dari mempelajari perilaku amanah ini adalah, satu, kita dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi sama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Dan yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini adalah jalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah tadi sedikit materi yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan materi-materi tadi semoga bisa bermanfaat buat kalian, menjadikan bekal hidup kalian, dan bisa bermanfaat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Baiklah, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan materi-materi yang diberikan tadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih anak-anak, mudah-mudahan tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan sampai keluar rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.